Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan kalian semua masih diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, kesehatan yang prima. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam pertemuan ketiga mengenai tahapan pembangunan suatu program. Yang pertama, di sini ada pokok bahasan, ada definisi masalah, outline solusi, pengembangan outline ke dalam algoritma, melakukan tes terhadap algoritma, kemudian pemeriksaan algoritma, kemudian memindahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Kita lihat yang pertama, pada tahap ini kita memerlukan pemahaman terhadap permasalahan dengan membaca berulang kali sampai dengan mengerti apa yang dibutuhkan. Permasalahan sebetulnya terdiri dari tiga yang kalian harus jabarkan, yaitu input, ada keluaran, ada proses. Tentunya kalau ada keluaran biasanya ada proses. Ada juga kita mencetak sesuatu tanpa proses. Misalkan kita mencetak nama seseorang, outputnya kita tampilkan nama, itu tidak ada proses langsung ya. Tapi kalau yang ada proses biasanya ada perhitungan. Kita lihat di sini contohnya nanti ya. Sebuah toko peralatan bak mandi menjual bak mandi plastik. Banyak customer yang bertanya volume air yang dapat ditampung pada bak mandi tersebut. Oleh karena itu, karena banyak customer yang menanyakan volume air, dibutuhkan program untuk menghitung volume air bak mandi sesuai dengan ukuran yang diinput. Artinya kalian bisa mendefinisikan permasalahan di sini. Di sini permasalahannya bagaimana menentukan volume air di dalam bak mandi. Nah, tentunya kalau ada permasalahan menentukan volume air di dalam bak mandi, tentunya kita butuh yang namanya input panjang, lebar, dan tinggi daripada bak mandi. Kemudian output yang diinginkan adalah volume bak mandi. Kemudian prosesnya adalah, ini kalian tahu bahwa volume bak mandi adalah sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ini prosesnya. Kita lihat di sini. Kita buat outline solusi. Outline solusi terdiri dari proses utama, tugas utamanya, subtugas utamanya, kemudian struktur kontrol kalau ada, kemudian variabel dan logiknya bagaimana. Nah, ini dia outline solusi. Outline solusi seperti ini. Kalian bagi menjadi tiga, ada input, ada proses, ada output. Input adalah masukkan data yang ingin diproses. Kemudian proses adalah melakukan pengolahan data terhadap input. Ini dia, volume bak adalah panjang kali lebar kali tinggi. Outputnya adalah mencetak volume daripada bak mandi. Ini dia, volume bak mandi. Outputnya tercetak volume bak mandi. Kemudian pengembangan outline ke dalam suatu algoritma. Nah, di sini dicontohkan algoritma menggunakan algoritma pseudocode, bukan algoritma flowchart. Kalau flowchart menggunakan simbol. Kalian lihat di sini terdiri dari tiga bagian. Ada judul daripada program yang kalian buat. Kemudian ada deklarasi, yaitu deklarasi memberikan tipe data daripada variabel-variabel yang digunakan. Kemudian deskripsi terdiri dari input, proses, dan output. Kita langsung lihat sini. Tujuan daripada ini melakukan tes ya. Setelah kita buat algoritma, kita melakukan tes terhadap algoritma, yaitu adalah untuk menemukan kesalahan utama logik sejak awal sehingga akan lebih mudah diperbaiki. Data tes diperlukan untuk melakukan tes terhadap algoritma ya. Kemudian kita lihat di sini ada test plan. Test plan fokus kepada input dan output saja. Kita tidak melihat prosesnya. Desk check ini kita melihat daripada proses yang terjadi di dalam suatu input. Apa yang dilakukan setelah input diberikan. Ini desk check. Kemudian ini ada contoh. Ya, ada contoh di sini. Ini adalah pemeriksaan algoritma tadi ya. Di sini dikasih tahu panjang, lebar, tinggi daripada suatu bak mandi dengan data yang pertama yaitu panjang 3, lebar 1, tinggi 2, volumenya adalah 6. Ini adalah test plan. Kita tidak lihat prosesnya, pokoknya hasilnya 6. Seperti itu. Nah, kemudian data yang kedua juga seperti itu, hasilnya adalah 3. Kemudian desk check. Kalau desk check ini harusnya dijabarkan sesuai dengan algoritma yang ada.
algoritma yang ada di sini kita lihat sini. Kita lihat algoritma tadi. Nah, di sini berarti ada berapa langkah yang harus kita tentukan? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Artinya di sini ada 5 langkah yang harus ditulis di dalam suatu dash check. Nah, ini dash check ini. Ini tadi. Nah, dan di sini tidak ada. Saya akan berikan contoh yang lain di dalam program saya. Coba kita lihat dulu. Saya buka dulu ya. Nah, ini kita buka. Coba kita buka di sini, kita jalankan. Nah, ini ya. Saya berikan contoh yang lain. Di sini ada diketahui maksimum temperatur. Ini permasalahan ya, soal maksimum temperatur dan minimum temperatur. Kalau seperti ini kalian sudah dapat bisa menduga. Permasalahannya kalau masalahnya itu ditulis di dalam suatu apa namanya soal bacaan. Nah, itu kalian harus menentukan mana input, mana output, mana proses. Nah, ini kita lihat berapakah temperatur rata-rata. Saya buat outline solusinya dulu di sini. Outline solusinya terdiri dari input, proses, dan output. Maksimum temperatur, minimum temperatur. Nah, ini dia maksimum temperatur dan minimum temperatur. Kemudian apa yang dilakukan di dalam proses yaitu menghitung daripada rata-rata temperatur dan akan menampilkan outputnya di temperatur. Di sini adalah ini prompt for temperatur, nggak usah ini di dalam programnya get temperatur, dapatkan temperatur. Dapatkan temperatur artinya di sini input daripada temperatur. Setelah kita definisikan input sini, masukkan input di sini, diproses, dikalkulasi, dihitung, kemudian cetak output yaitu rata-rata temperatur. Kemudian kita buat algoritma. Setelah kita mendefinisikan outline, kita buat suatu algoritma. Algoritma terdiri dari judul, program hitung temperatur rata-rata, menghitung temperatur rata-rata apabila input data tersebut diberikan. Deklarasi, float, maksimum temperatur, minimum temperatur, dan average temperatur. Maksimum temperatur, dan rata-rata temperatur. Kemudian deskripsinya ada baca maksimum temperatur, baca minimum temperatur, hitung average temperatur, rata-rata temperatur, yaitu sama dengan maksimum temperatur ditambah minimum temperatur dibagi 2, kemudian cetak average temperatur, cetak rata-rata temperatur atau outputnya ini. Kita lihat langsung di sini, kemudian dash check. Dash check di sini saya gabungkan antara test plan dan dash check langsung. Test plan-nya kalian lihat di sini. Maksimum temperatur diberikan pada data yang pertama dan minimum temperatur maksimum temperatur 30, minimum temperaturnya 10. Kemudian outputnya average temperatur, rata-rata temperatur adalah 20. Kemudian data yang kedua 40, 20. Kemudian outputnya adalah 30 dicetak. Dash check. Dash check ini berdasarkan langkah-langkah yang ada di dalam deskripsi algoritma. 1, 2, yaitu baca input daripada maksimum temperatur dan minimum temperatur. Yang ketiga, yaitu melakukan pengolahan daripada average temperatur, rata-rata temperatur. Rata-rata temperatur bagaimana sih tadi? Yaitu maksimum temperatur ditambah minimum temperatur dibagi 2, hasilnya adalah 20. Kalau pas kebetulan kalian menulis salah, kalian bisa lihat apakah di dalam algoritmanya salah atau memang hasilnya benar. Kalau hasilnya benar, artinya algoritmanya yang salah. Tapi kalau hasilnya salah, berarti algoritmanya yang benar. Kalau memang ini benar, algoritma benar, oke. Tidak ada kesalahan berarti algoritma. Ini kan kita pengecekan. Output. Langkah keempat, output adalah mencetak nilai 20. Ini data yang kedua. Mencetak nilai 30. Oke, seperti itu. Kita lihat dulu di dalam Python. Kita lihat di dalam Python. Ya, saya lihat di dalam Python dulu. Ya, dalam Python kita lihat sini. Nah, ini ya saya akan berikan minimum temperatur sama dengan integer input dalam kurung tanda petik masukkan
masukkan nilai minimum temperatur. Oke. Nah, ini. Kemudian setelah itu maksimum temperatur sama dengan integer input masukkan nilai maksimum temperatur. Kita enter lagi. Ini kita enter. Kemudian average temperatur, rata-rata temperatur sama dengan, yaitu minimum, dalam kurung ya, minimum temperatur ditambah maksimum temperatur dibagi 2. Minimum temperatur ditambah maksimum temperatur dibagi 2. Kemudian print nilai rata-rata temperatur adalah average temp. Oke, average temps. Ya, sip. Ini kita kasih. Oke ya. Kita lihat di sini. Kita coba jalankan, salah atau benar kita lihat. Ya, nah, masukkan nilai minimum temperatur, misalkan 20. Masukkan nilai maksimum temperatur, misalkan 65. Nah, nilai rata-rata temperatur adalah 42,5. 85 dibagi 2. Nah, 85 dibagi 2 ya. 85 dibagi 2. Kita coba lagi. Jalankan. Masukkan minimum temperatur 20. Masukkan maksimum temperatur 70. Nah, nilai rata-rata adalah 20 tambah 70, 90 dibagi 2, 45. Nah, saya rasa kalian bisa mencoba di rumah. Ini apa yang saya jelaskan ya. Coba saya teruskan dulu ke modul. Kita lihat kembali lagi ke modul. Kita lihat ya modulnya. Kita kembali lagi ke modul. Kembali ke modul. Kita lihat sini. Nah, ini kita lihat kembali ke modul dulu. Nah, ini kita kembali ke modul. Nah, memindahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman tadi ya. Saya contohkan dalam Python. Nah, ini dalam C++. Ini dalam C++. Menjalankan program pada komputer. Oke. Kemudian nih kalian diskusikan, nanti saya akan upload ke bagian ruang diskusi, link diskusi. Nanti ini saya akan taruh. Kemudian latihan. Nah, ini kalian buat latihan untuk kalian di rumah. Saya tidak perlu tunggu kalian ngerjakan ini. Kalau kalian ingin bisa lebih dalam, saya sarankan kalian kerjakan ini soal ya. Di sini ada soal permasalahan teori yang kalian harus cari inputnya berapa, outputnya apa, kemudian prosesnya bagaimana.
Jadi di sini dikasih tahu kan sebidang tanah dengan ukuran 22 meter kali 15 meter. Dibangun sebidang rumah dengan ukuran 8 meter kali 10 meter. Kita punya tanah 22 kali 15. Dibangun rumah 8 kali 10. Sisa tanah yang tidak dibangun rumah ditumbuhi rumput. Pemilik rumah berencana memanggil tukang potong rumput untuk merapikan rumput di halaman rumahnya. Tarif per jam tukang rumput sebesar 100.000 per jam. Berapakah tarif yang harus dibayar memotong rumput halaman rumah dengan rata-rata 2 meter persegi per menit? Nah, kalian lihat di sini. Berapa sisa tanah yang didapat? Kalian bisa lihat. Jadi berapa, nanti berapa menit dapatnya ya. Dibagi ini 1 menit kan 2 meter persegi. Berarti di sini kalau misalkan berapa meter persegi, dibagi 2, berapa menit dapatnya. Ya, misalkan 1 menit kan 2 meter. Misalkan ada di sini ada berapa meter persegi, ya dibagi 2. Kemudian dari hasil menit bisa didapatkan tarifnya berapa. Berapakah tarif yang harus dibayar memotong? Silahkan kalian kerjakan. Saya rasa sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Saya akan masukkan video, kemudian tugas, dan diskusi ke dalam MyBase. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.